mukhlisal amali wan niyyah udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasi niyyatillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Ya. Sudah ini. Baik. Jadi kita kemarin sampai kepada halaman 38. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang 7 kondisi dari perempuan yang mengalami istihadhah ya. 7 kondisi dari perempuan yang mengalami istihadhah. Ada yang mubtada'ah ghair mumayyizah, kemudian mubtada'ah mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, dan mu'tadah ghair mumayyizah. Ini 4. Kemudian 3 berikutnya adalah mutahayyirah mutlak, kemudian mutahayyirah yang lupa dengan waktu, dan mutahayyirah yang lupa dengan kadar. Sudah kita jelaskan ini kemarin semuanya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai tata cara puasa perempuan yang mutahayyirah. Adapun perempuan yang istihadhah, yang tidak mutahayyirah, yang ingat ya, berarti dia punya ketentuan untuk mengqadha puasa. Nanti akan kita sebutkan. Kita akan bahas yang mutahayyirah sekarang. Jadi perempuan yang mutahayyirah ini, maka dia pada saat bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh. Kemudian setelahnya dia berpuasa lagi sebulan penuh. Berarti dia di sini puasa berapa lama? 2 bulan. Jadi 1 bulan penuh, kemudian 1 bulan penuh lagi. Ya. Jika tidak terbiasa terhenti haid di waktu malam, maka tersisa tanggungan puasa 2 hari. Jadi begini, nanti dia harus punya data ini, perempuan yang mutahayyirah ini. Dilihat apakah dia ingat berhenti haidnya itu kapan? Apakah siang ataukah malam? Ya. Apabila dia ingat bahwa punya kebiasaan haidnya itu berhenti di waktu malam, maka dengan dia puasa 2 bulan berturut-turut, maka di sini puasanya itu yang tersisa itu adalah 2 hari, begitu. Nanti yang kita jelaskan ini. Saya ulang lagi ya. Jadi perempuan yang mutahayyirah ini selama Ramadan dia puasa full tanpa meninggalkan sehari pun, walaupun darah dalam kondisi keluar. Mutahayyirah pembahasan kita, perempuan yang dia ini tidak ingat kadarnya berapa, tidak ingat kadarnya, tidak ingat berapa lama, dan kebiasaannya sama sekali nggak ingat apa-apa terkait ya apa yang dialami ini. Jadi dia nggak ingat dengan kadar, juga nggak ingat dengan waktu. Maka di sini dia puasa 2 bulan ya. 1 bulan di bulan Ramadan, lalu berpuasa lagi sebulan penuh setelahnya. Dilihat di sini, jika tidak terbiasa terhenti haid di waktu malam, jadi kan dia harus punya data tadi seperti yang saya sampaikan. Dia di sini dilihat apakah dia berhentinya di waktu malam, terbiasa berhenti di waktu malam apa tidak. Jika tidak, di sini jika tidak terbiasa berhenti haid di waktu malam, maka tersisa tanggungan puasa 2 hari gitu. Tersisa tanggungan puasa 2 hari. Jadi di 1 bulan pertama ini yang sah itu adalah 14 hari. Yang 1 bulan yang berikutnya itu juga sah 14 hari. Kalau memang tidak terbiasa haidnya berhenti di waktu malam, berarti kan berhentinya kapan? Di waktu siang. Berarti ada 2 hari yang tidak sah ini. Harusnya kan sahnya kan 15 hari begitu. Maka di sini karena tidak terbiasa terhenti haid waktu malam, maka dia di sini kurang 2 hari. Begitu. Kenapa? Ini penjelasannya. Karena ada kemungkinan tercapainya batas maksimal haid yaitu 15 hari dan awal haidnya serta terhentinya di siang hari begitu. Oleh karenanya yang sah dari 1 bulan pertama adalah 14 hari, dari 1 bulan berikutnya adalah 14 hari. 14 tambah 14 sama dengan 28. 1 bulan hitungannya 30 hari. Berarti ya kalau dikurangi berarti sisa 2 hari begini. Kurang 2 hari. Begitu. Ini penjelasannya. Karena ada kemungkinan tercapainya batas maksimal haid. Kan dia nggak tahu. Haidnya berapa lama kan dia nggak tahu. Maka diambil yang paling ihtiyat.
yaitu maksimalnya haid 15 hari. Nah, karena dia nggak tahu kan, dia puasa sebulan penuh, berarti 15 hari ini tidak sah. Begitu. Yang sah 15 hari yang berikutnya. Nah, tetapi kan dia di sini tidak terbiasa terhenti haid di waktu malam hari, maka ada kemungkinan awal haidnya itu terhentinya di siang hari. Oleh karenanya di sini dalam kondisi seperti ini, maka dia ini kurang 2 hari. Nah, makanya puasa yang tidak sah adalah 16 hari. Di sini tidak sah 16 hari, sah 14 hari. Di sini tidak sah 16 hari, sah 14 hari. Lain halnya, jika terbiasa terhenti haid di waktu malam, maka tidak ada sisa tanggungan puasa sama sekali. Jadi tanggungan sudah tuntas. Dia cukup puasa 2 bulan, di bulan pertama sah 15 hari, di bulan kedua sah 15 hari. Maka totalnya 30, ini 1 bulan ini, dihitung seperti itu. Tidak ada tanggungan. Nah, begitu ya. Bagaimana kalau seandainya ini yang pertama, karena memang tidak terbiasa terhenti haid di waktu malam, berarti di sini dia punya tanggungan 2 hari, kurang 2 hari. Bagaimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya adalah dengan dia puasa 3 hari berturut-turut, lalu tidak puasa 3 hari berturut-turut, lalu berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi dia berpuasa selama 6 hari. Dari 6 hari dia puasa ini sah 2 hari. Begitu. Tapi ada polanya ya, bukan asal puasa 6 hari. 3 hari pertama puasa, 12 hari tidak puasa, 3 hari berikutnya puasa. Jadi puasa 6 hari. Dari 6 hari dia puasa ini, maka sah 2 hari. Begitu. Kok bisa begitu? Ini penjelasannya. Ya, dengan cara seperti ini, puasa yang sah sudah lengkap 1 bulan. Jadi sudah dapat puasa 2 hari tadi itu. Kenapa? Karena jika haidnya jatuh di hari pertama, maka akan terhenti di hari ke-16. Maka sah puasa 2 hari terakhir. Kan 3 kan? Saya tulis di sini. 3 pertama kan? 3 pertama, kemudian 12, kemudian 3. Berapa jumlahnya ini? Sama dengan 18. Kan begitu. Kalau seandainya haid jatuh di hari pertama, ya berarti kan sampai hari ke-16. Siang kan waktunya kan? Terputusnya kan siang. Maka di sini 2 hari terakhir sah. Begitu. Kemudian jika haidnya jatuh di hari kedua, maka sah hari pertama dan hari terakhir. Begitu. Dan jika haid jatuh di hari ketiga, maka sah 2 hari puasa yang pertama. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh pola puasa yang dikerjakan oleh perempuan yang tidak terbiasa berhenti haid di waktu malam hari. Berarti kan di siang hari kan nanti akan berhentinya. Berarti kan kurang 2 hari. 2 hari ini cara melaksanakan puasa 2 hari ini adalah dengan puasa 6 hari. 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Begitu. Jadi puasanya 6 hari. Tapi yang sah ini cuma 2 hari saja. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena seandainya, ini kan dia nggak tahu, sekali lagi kita bahas siapa? Mutahayyirah. Perempuan yang nggak tahu berapa lama haidnya, kadarnya berapa, dia nggak tahu, nggak ada data. Nah, maksimalnya haid kan 15 hari. Kalau seandainya haidnya jatuh di sini, di hari pertama, ya, maka di sini akan sah 2 hari terakhir. Nah, ini saya kasih cawang ini. Ini. Begitu ya. Kalau seandainya haidnya itu jatuh di hari kedua, maka di sini sah hari pertama dan hari terakhir. Karena di sini sekali lagi dia tidak punya kebiasaan berhenti haid di waktu malam, maka berarti akan berhenti di waktu siang. Berarti kan walaupun dia puasa kan nggak sah, gitu kan. Tapi kan dia nggak tahu, makanya di sini dia sahnya adalah hari pertama dan hari kedua, hari pertama dan hari terakhir. Kalau seandainya jatuhnya haidnya di hari ketiga, maka sah 2 hari pertama para jamaah. Sah di 2 hari pertama dan hari berikutnya ini dia tidak sah sampai hari terakhir. Begitu. Begitu. Baik. Bagaimana jika tanggungan puasanya ini kurang sehari karena mungkin Ramadannya 29 hari misalnya.
Ini bagaimana caranya? Nah, jadi paragraf ini kita akan membahas tentang cara melaksanakan puasa sehari untuk mendapatkan puasa sehari. Maka di sini dia harus puasa 3 hari dengan pola tertentu para jamaah. Ya, jadi ini sudah kita sebutkan. Jadi puasanya 3 hari untuk mendapatkan puasa sah 1 hari. Hari pertama, hari ketiga, dan hari ke-17. Maka dari puasa 3 hari ini akan sah 1 hari saja. Kok bisa? Ini penjelasannya. Kalau seandainya headnya itu sejak hari pertama, seandainya kan dia nggak tahu kan, mutahayyirah kan, maka akan sah hari terakhir ini. Nah, ini. Kalau seandainya headnya itu di hari ketiga, ya, maka akan sah puasa hari pertama ini. Nah, ini. Kalau seandainya headnya itu adalah 15 hari, ya, berakhir di hari pertama, maka sah puasa hari ketiga. Ini sudah ini. Jadi ini ya, ini yang head ini. Hari ini yang sah. Kalau seandainya ketiga ini yang sah. Kalau seandainya 15 hari head berakhir pada hari pertama, maka sah puasa hari ketiga. Jadi bagaimanapun kondisinya, headnya jatuhnya kapanpun yang selama 15 hari ini, maka dengan puasa 3 hari dengan metode cara seperti ini dia mendapatkan puasa sah 1 hari. Perhatikan ini ungkapannya. Kenapa dapatnya 1 hari? Karena jika head jatuh di hari pertama, maka akan terhenti di hari ke-16. Berarti yang terakhir sah. Maka sah puasa hari ke-17. Jika head jatuh di hari ketiga, maka sah puasa hari pertama ini. Kemudian jika sah pada hari ketiga, maka akan sah di hari pertama juga. Gitu. Apakah harus seperti ini? Hari pertama, hari ketiga, hari ke-17. Apakah harus seperti ini? Tidak harus. Yang penting polanya diikuti. Berikut. Ketentuan puasa 3 hari ini untuk mendapatkan 1 hari sah, ya ini adalah dengan menyamakan tenggang waktu antara hari ke-15 dan hari ketiga puasa dengan tenggang waktu antara hari pertama dengan hari kedua atau lebih pendek. Jadi caranya begini ya, gampang ini ya. Ini hari pertama, ini puasa hari kedua, ini puasa hari ketiga. Perhatikan, antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua itu sama dengan puasa dengan hari ke-15, bukan puasa ya, dengan hari ke-15 dengan puasa ketiga. Contoh, misalnya di sini puasa hari ketiga, tadi sama. Satu dengan ketiga kan selisihnya 1 kan? Berarti 15 dengan puasa hari ketiga ini selisihnya juga harus 1. Berarti berapa? 16, 17 gitu. Paham ya? Kita buat contoh lain. Misalnya di sini puasa hari keempat. Berarti kan 1, 2, 3, 4 kan? Maka di sini berarti 15 ya, 16, 17, 18. Nah, jadi selisihnya sama. Selisihnya sama. Kalau mau diperpanjang lagi juga sama. Misalnya hari kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama. 15 ya, 16, 17, 18, 19 sama. Selisihnya sama ya. Selisihnya 3 di sini, selisihnya 3. Begitu. Dengan pola puasa 3 hari seperti ini, maka dia akan mendapatkan puasa sah sehari. Begitu. Oke, sebelum saya lanjut, monggo silakan kalau ada yang bertanyakan silakan. Kalau yang baru ngambil pembahasan ini pasti akan sangat kesulitan, tapi ya nggak apa-apa, nggak terbiasa saja, mudah kok sebenarnya. Silakan kalau mau bertanyakan. Halo. Hmm. Loh, kan begini. Sekali lagi ya, kita bahas siapa ini? Kita bahas mutahayyirah. Kita bahas mutahayyirah. Jadi antum harus murojaah dari awal kalau misalnya biar nyambung begitu.
Jadi sekali lagi kita ini sekarang bahas mutahayyirah. Mutahayyirah itu dia bingung. Dia nggak tahu dia ini keluar darah, tapi dia istihadhah begitu. Lah haidnya berapa lama dia nggak tahu. Pokoknya darahnya keluar terus begini. Maka dia ini harus puasa sebulan penuh. Bulan Ramadan dia puasa full di sini. Dari sebulan penuh ini yang sah ini hanya 14 hari atau 15 hari tergantung dia ini terbiasa terhentinya haid kapan. Kalau memang terbiasanya di waktu malam, berarti yang sah 15 hari. Kalau seperti itu, maka tidak ada masalah. Begitu. Kalau seandainya tidak terbiasa berhenti haid di waktu malam, berarti dari puasa 2 bulan ini, dia hanya sah 28 hari. Dia hanya sah 28 hari. Berarti kan kurang 2 hari. Uang puasa Ramadan 30 hari, sebulan kan 30 hari. Lah, untuk mendapatkan puasa sah 2 hari ini caranya bagaimana? Caranya ini tadi, puasa 3 hari pertama, kemudian puasa 3 hari terakhir, gitu. Ini caranya. Apabila ada tanggungan puasa 2 hari ini, maka caranya adalah dengan puasa 3 hari, kemudian kasih jeda 12 hari, kemudian setelahnya 3 hari lagi berturut-turut. Dengan cara seperti ini bagaimanapun dia akan mendapatkan puasa sah 2 hari. Tadi sudah kita sebutkan ya, kalau headnya, karena dia nggak tahu, dia ini keluar darah terus. Dia ini keluar darah terus. Dan dia nggak tahu headnya berapa lama, kadarnya berapa, dia nggak tahu. Dia mutahayyirah. Nah, begitu. Dan dia ini dalam hukum puasa, dia ikut perempuan yang suci, dia harus puasa. Tapi puasanya nggak semuanya sah. Begitu. Maka untuk mendapatkan puasa sah 2 hari, caranya adalah dengan puasa 3 hari pertama, berturut-turut ya, kemudian tidak puasa 12 hari, kemudian puasa 3 hari terakhir. Dengan cara seperti ini, bagaimanapun, puasa 6 hari dia ini ya, maka dia akan mendapatkan puasa sah 2 hari. Begitu. Baik, kita akan membahas yang 1 hari. Kok 1 hari Ustadz? Ya, boleh jadi memang misalnya puasanya itu 29 hari. Dan dia kebiasaannya berhentinya itu di waktu siang. Berarti kan 14, 28 kan? 29 Ramadannya, berarti kurang berapa hari? Kurang 1 hari ini. Lah untuk puasa 1 hari ini bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melaksanakan puasa 3 hari. Supaya mendapatkan puasa sah 1 hari. Bagaimana itu polanya? Yaitu puasa di hari pertama, ya, kemudian puasa di hari ketiga, dan puasa di hari ke-17. Apakah harus kayak gini 1, 3, 17? Enggak. Yang penting adalah antara puasa hari pertama dengan puasa hari kedua, jeda ini ya, jeda ini antara hari pertama dan hari kedua ini sama dengan hari ke-15 dengan hari ketiga. Kalau di sini jedanya 2 kayak ini misalnya, ya di sini 2 juga. Kalau di sini 3, di sini 3 juga begitu. Dengan cara puasa 3 hari seperti ini, maka dia mendapatkan puasa 1 hari sah. Gitu. Sudah jelas? Halo, Erik. Oke. Yang lain? Subhanallah, ini padahal pembahasan yang paling perlu untuk dipahami loh. Karena orang biasanya, nah ini ma'al asaf ya nih, kathir minkum layakdur, ad-dars al-akhir. Man sabata nabat ala kulin. Saya menyampaikan aja. Sekarang yang pembahasan berikutnya ini, kalau memang nggak ada yang tanya, alhamdulillah, kita akan bahas permasalahan berikutnya. Ya, ringkasan permasalahan. Sini, seorang perempuan yang mendapati darah keluar kurang dari 15 hari, kurang ya ini ya maksudnya ya, kurang dari 15 hari, dan melebihi kebiasaannya, maka semua masa ini terhitung haid. Jadi begini, nah ini gampang ini para jamaah. Ini kaidah umum ya. Jadi perempuan, seret, ya. Maksimalnya kan berapa hari? 15 hari kan? Maksimalnya haid kan 15 hari. Ya, hari pertama ini, hari pertama hari ke-15. Ya. Nah, dia ini keluar darah kurang dari 15 hari. Kurang berarti berapa?
bisa 14 hari, bisa 13 hari, bisa 12 hari, bisa 10 hari, bisa 7 hari, bisa 4 hari, pokoknya kurang dari 15 hari. Dan melebihi kebiasaannya. Misal, kebiasaannya 7, kemudian ternyata dia keluar 8 hari, kan melebihi kebiasaannya kan? Atau misal, kebiasaannya 10, tapi keluarnya sampai 12 hari. Misal, kebiasaannya 13 hari, tapi keluarnya sampai 14 hari. Maka, semua masa ini terhitung haid, walaupun melebihi kebiasaannya. Misal, seorang santriwati, kebiasaan haid setiap bulan itu 5 hari. Nah, di bulan tertentu dia ini keluar kurang dari 15 hari. Berapa? 6 hari misalnya. Nah, sebelumnya kan 5, sekarang keluar 6. Berarti dikatakan di sini dia keluar darah melebihi kebiasaannya. Kelebihan dari kebiasaannya ini yang sehari ini, hukumnya apa? Biasanya kan 5 hari, sekarang 6 hari. 5 harinya kan sudah biasa. 1 harinya dihukumnya apa yang darah yang keluar ini? Haid kah? Ataukah yang lain? Jawabannya adalah semua masa ini terhitung haid. Begitu. Ya, yang 6 hari ini terhitung haid. Yang 7 hari terhitung haid. Pokoknya kurang 15 hari. Nah, sekarang bahasan berikutnya. Jika darah keluar terus berlanjut dan melebihi 15 hari, maka jika perempuan ini mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya dan punya kebiasaan masa haid, maka masa haidnya, maka masa yang melebihi kebiasaan haidnya terhitung istihadhah. Begitu. Ini menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Saya hapus ya. Nah, jadi begini, jika keluar darah terus berlanjut dan melebihi 15 hari, maka jika perempuan ini mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya dan punya kebiasaan haid, maka masa yang melebihi kebiasaan haidnya terhitung istihadhah. Jadi begini, ada perempuan, dia sudah pernah haid sebelumnya. Ada perempuan, dia sudah pernah haid sebelumnya. Ya. Kemudian suatu ketika, ya darahnya ini, ya di waktu tertentu darahnya ini keluar melebihi kebiasaannya. Tadi kita kasih contoh, kebiasaannya adalah 5, aduh apa ini? Kita kasih contoh, kebiasaannya adalah 5 hari. Ini kebiasaan dia. Kemudian darah ini terus diam kebiasaan bulan berikutnya ini tidak sesuai dengan kebiasaannya. Keluarnya ternyata lebih dari 5 hari, lebih dari 5 hari. Bagaimanakah ini? Dilihat di sini katakan jika perempuan ini mu'tadah, sudah pernah haid sebelumnya dan mempunyai kebiasaan haid, maka masa yang melebihi kebiasaan haidnya terhitung istihadhah. Jadi begini para jemaah. Haidnya kan sampai 5 hari. Kemudian dia lebih. Nah, maka di sini dikatakan lebihnya ini dihitung istihadhah. Ini menurut pendapat satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang lebih dari kebiasaan haid, misalnya ada perempuan, haidnya itu 5 hari. Kemudian di bulan tertentu, hari ke-6 keluar, hari ke-7 keluar, terus keluar terus pokoknya. Bagaimanakah ini? Maka dikatakan haidnya itu 5 hari pertama, 6 hari berikutnya ini dihitung istihadhah begitu. Tapi ada syaratnya ya tadinya ya. Itu. Adapun menurut pendapat yang diunggulkan adalah ini sekarang kita sudah bahas masalah khilafiyah ya. Harap fokus. Adapun menurut pendapat yang diunggulkan adalah bahwa perempuan yang sudah pernah haid sebelumnya jika mendapati darah keluar hingga melebihi 15 hari atau darah tersebut keluar dengan sifat yang berbeda-beda, di sebagian waktu keluar darah kuat dan sebagian waktu yang lain keluar darah lemah, maka darah yang kuat adalah darah haid dan darah yang lemah adalah istihadhah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua begini, kita kasih contoh yang pertama tadi ya. Perempuan misalnya haid kebiasaannya itu 5 hari. Kemudian di bulan tertentu, subhanallah, di bulan tertentu kebiasaannya berubah. Kebiasaannya berubah. Kalau menurut pendapat yang pertama tadi, ya, kebiasaannya itu haid, selebihnya dihitung istihadhah. Gitu. Nah, adapun menurut pendapat yang diunggulkan adalah darah yang keluar
melebihi 15 hari itu jelas istihadah. Ya. Darah yang di sini disebutkan ya, jika mendapati darah keluar hingga melebihi 15 hari, maka ini disebut dengan istihadah. Saya baca ya. Menurut pendapat yang diunggulkan adalah bahwa perempuan yang sudah pernah haid sebelumnya, jika mendapati darah keluar hingga melebihi 15 hari, dan darah tersebut keluar dengan sifat yang berbeda-beda, ada yang lemah, ada yang kuat ya, dengan syarat yang sudah lewat, maka di sini dikatakan darah yang kuat itu adalah haid, sedangkan darah yang lemah itu adalah istihadah, begitu. Oleh karenanya harus dikaji ini syarat-syarat tamyiz ini, biar tahu, karena perempuan yang sudah memayyiz, ya sebentar lagi akan menjalani masa baligh. Sebentar, maaf saya keliru ini. Jadi harus diperhatikan ini syarat-syarat tamyiz. Yang kita sudah sebutkan, mumayyizah, ghair mumayyizah. Syaratnya tamyiz apa? Jadi nanti itu darah lemah itu akan dihukumi sebagai haid, darah kuat akan dihukumi sebagai darah kuat akan dihukumi sebagai haid, darah lemah akan dihukumi sebagai istihadah, begitu. Jadi harus bedakan. Oleh karenanya, karena darah kuat ini akan dihukumi sebagai istihadah, dia harus melebihi 15 hari dan tidak kurang dari minimalnya haid, begitu. Seperti syarat-syarat yang sudah saya sebutkan. Nah ini, seandainya kebiasaan seorang perempuan dalam sebulan atau 2 bulan mendapati darah kuat hitam selama 5 hari, kemudian setelahnya darah lemah merah yang terus-menerus, maka di sini ia mengikuti kebiasaan. Jadi sama ya, intinya sama. Perempuan kalau haid dan dia sudah punya kebiasaan, ya maka di sini dia mengikuti kebiasaannya. Maksudnya apa? Di catatan kaki, kebiasaannya adalah dihitung sebagai haid, ya, begitu. Ini ada masalah ini. Seandainya kebiasaan seorang perempuan dalam sebulan atau 2 bulan mendapati darah kuat hitam selama 5 hari, kemudian darah lemah merah yang terus-menerus, maka ia mengikuti kebiasaannya. Berarti nggak lihat 5 hari kuat, ini enggak. Tapi lihat kebiasaannya apa? Kebiasaannya headnya berhenti kapan, maka dia berhenti di situ. Lanjut, jika mendapati darah kuat hitam selama 10 hari setelah terjadinya darah lemah selama 20 hari, maka darah yang lemah, yang kuat, yang lemah ini adalah darah haid, dan selebihnya adalah istihadah, tanpa mempertimbangkan kebiasaan. Dan ini tentunya pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu. Jadi saya ulang ya, perempuan, dia ini keluar darah 10 hari, darah kuat, kemudian 20 hari darah lemah. Maka di sini dikatakan darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah, gitu. Baik. Ini sudah 35 ini. Monggo, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Cukup menguras ya, subhanallah. Waktu malam kayak gini. Silahkan. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Baik, Masya Allah. Tinggal satu pembahasan ini. Sebenarnya ini sudah saya singgung, tapi mungkin nggak detail pada saat itu. Intinya kalau mau sholat, ini harus ngapain ini perempuan yang istihadah ini? Dengan 7 variannya tadi itu. Apakah foto-foto atau bagaimana ini? Ya. Sebelum sholat ini. Ini persiapan yang perlu dikerjakan bagi perempuan yang istihadah ketika hendak sholat. Jadi walaupun darahnya keluar, dia wajib sholat. Pertama, istihadah ini bukan bagian dari haid maupun nifas. Sehingga perempuan yang istihadah, dia masih diwajibkan untuk mengerjakan sholat dan puasa. Seperti itu. Jadi dia ini tetap kewajiban untuk mengerjakan sholat dan puasa, serta boleh berhubungan badan dengan suami istri, antara suami istri. Boleh membaca dan membawa Al-Quran dan yang lainnya. Pokoknya ibadah yang butuh kepada niat ini boleh. Anak-anak itu mengerjakan itu. Anak-anak perempuan yang istihadah itu harus mengerjakan hal tersebut.
Dalilnya apa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Fatimah binti Abi Hubaish ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, saya mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku meninggalkan sholat? Kemudian Rasul mengatakan, la, inna dzalika irqun, walakin da'is sholata qadral ayyami allati kunti tahidina fiha. Summa tasili wa sholli. Jadi ini anjurannya Rasulullah ini ya. Ilmunya Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sedang berhalangan, sedang mengalami istihadah dan belum suci. Bagaimana ini sholatnya? Apakah tetap sholat atau nggak boleh sholat? Bagaimana? Jawabannya adalah tetap sholat, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya adalah ya beberapa hari dia meninggalkan sholat, kemudian di hari tertentu dia mengerjakan yang lainnya, begitu. Ini dalilnya. Lakin da'is sholata, tinggalkanlah sholat, qadrul ayyamil lati kunti tahyidin. Di berapa lama dia nggak haidnya? Kalau saya sebulan nggak apa, nggak sebulan dia haidnya misalnya, maka dia mengganti sesuai dengan jumlah tersebut. Ya, dia mengganti sesuai dengan jumlah tersebut. Gitu. Ini artinya adalah jadi tidak wajib. Kan tadi kan dikatakan Sayyidah Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi. Rasul mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena ini adalah darah penyakit. Dan tinggalkanlah sholat hari-hari yang kamu haid di situ. Jadi kalau haid berarti nggak boleh sholat. Kemudian disuruh mandi dan disuruh membasuh gitu. Tata caranya ini ya para jamaah, gampang ini. Dibersihkan dulu, darahnya dikeringkan segala macam. Pokoknya ada caranya. Ini standarnya ini. Mungkin sampai sini dulu. Monggo kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, serius saya ya ana mimba bil hirs alaikum. Lidzalika as'al, saya takut nanti disalahpahami terusnya, kemudian disebutkan kepada saya. Kemudian pada saat ditanya jawabnya seperti itu, kemudian ditanya dari siapa, dengarnya dari saya. Oh, Pak Ayah ini saya. Gitu ya. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kolom komentar. Masya Allah. Oh, saya baca aja enggak apa. Ya salam. Perasaan tadi disebutkan ini. Kalau perempuan yang mengalami istihadah, apakah boleh baca Al-Quran? Sekali lagi, perempuan yang istihadah ini boleh, bahkan dalam perkara yang wajib-wajib. Dia ini mengerjakan ibadah-ibadah yang butuh kepada niat. Sholat, puasa, baca Al-Quran. Ini berarti dia hukumnya boleh membaca Al-Quran. Gitu. Next, kalau masih ada. Oke. Ada lagi? Gampang, insya Allah antum nanti baca-baca lagi, baca-baca kitab yang ada di antum itu. Insya Allah mudah pemahamannya. Nanti kalau seandainya ada yang kurang paham, bisa dijabarkan ke saya. Baik. Amin, Rafiq. Baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustaz.